mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Fahrul Razi MT, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber-sumber modal keuangan konvensional dan syariah. Mengenai sumber-sumber modal lembaga keuangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dana atau modal tersebut, yang mana modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik, yang berarti modal ini adalah dana atau uang yang didapatkan dari para pemilik saham suatu perusahaan ataupun bank. Sedangkan untuk sumber-sumber dana bank adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencari atau memperoleh dana atau modal untuk keberlangsungan kegiatan operasi bank tersebut. Dalam dunia perbankan, modal merupakan hal terpenting dalam melakukan atau dalam pelaksanaan kegiatan bank tersebut. Dan jika bank memperoleh dana atau modal yang mereka inginkan, hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan usaha bank menjadi lebih baik. Dan untuk modal yang diterima oleh bank nantinya akan dipergunakan untuk pembelian gedung, tanah, dan perlengkapan lainnya yang berguna untuk pelaksanaan kegiatan usaha-usaha bank. Selanjutnya mengenai sumber-sumber modal keuangan konvensional, yang mana sumber modal pada lembaga keuangan konvensional ini dapat diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama, dana dari pihak pertama atau pihak satu. Yang kedua, dana yang bersumber dari lembaga lainnya atau bisa disebut juga dengan dana pihak kedua. Dan yang ketiga, dana dari masyarakat dan bisa disebut dana pihak ketiga, yang mana untuk dana pihak pertama ini adalah dana atau modal yang bersumber dari perusahaan atau bank tersebut, yang berarti modal ini adalah milik perusahaan atau bank itu sendiri. Dan untuk dana dari pihak pertama ini berupa setoran dana yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk modal kegiatan operasional bank, yang mana setoran ini biasanya dilakukan pada awal pendirian bank untuk membiayai kegiatan-kegiatan bank. Dan yang kedua ini adalah berupa cadangan bank, yang mana merupakan cadangan laba yang pada tahun lalu belum dibagikan kepada para pemilik saham. Dan yang terakhir ini adalah laba yang ditahan atau laba yang belum dibagikan, yang mana laba ditahan ini adalah laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh bank menjadi modal. Dan untuk dana pihak kedua atau dana yang bersumber dari lembaga lainnya adalah dana atau modal yang diperoleh dari lembaga lain seperti pinjaman dari luar. Dana pihak kedua ini hanya dilakukan oleh bank ketika bank mengalami kesulitan untuk memperoleh modal, yang berarti pinjaman dari luar ini hanya dilakukan oleh bank ketika mengalami kesulitan memperoleh modal. Dana dari pihak kedua ini berupa pinjaman dari bank sentral atau Bank Indonesia, yang mana pinjaman ini dilakukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bank. Dan yang kedua ini adalah pinjaman di antara bank yang biasanya terjadi dengan jangka waktu tertentu antara bank peminjam dan bank yang melakukan pinjaman untuk membiayai kegiatan operasinya dengan persyaratan yang telah disepakati dan telah disetujui oleh kedua belah pihak bank tersebut. Dan yang terakhir berupa pinjaman dari bank luar negeri, yang mana dana ini bersumber dari perusahaan atau bank luar negeri. Dan untuk dana pihak ketiga adalah dana yang berasal atau dana yang bersumber dari masyarakat dan merupakan hal terpenting bagi kegiatan operasional bank, karena hal ini dijadikan ukuran dalam keberhasilan suatu bank menjalankan
fungsi-fungsinya, yaitu dalam menghimpun dan menyalurkan dananya kepada masyarakat. 3 dana dari masyarakat, yaitu yang pertama simpanan giro, yang mana simpanan giro ini adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja oleh nasabah, dan untuk penarikan secara tunai bisa dilakukan melalui cek. Kalau untuk non tunai bisa dilakukan melalui biljet giro. Dan sumber dana yang kedua dari masyarakat adalah simpanan tabungan, yang mana simpanan tabungan ini berbeda dengan simpanan giro tadi. Simpanan tabungan ini penarikannya hanya bisa dilakukan berdasarkan syarat yang telah disepakati. Penarikan pada simpanan tabungan ini bisa dilakukan melalui buku tabungan, slip penarikan, dan kwitansi. Dan yang terakhir adalah simpanan deposito, yang mana simpanan deposito ini penarikannya hanya bisa dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Dan untuk yang terakhir, untuk pembahasan yang terakhir adalah sumber-sumber modal keuangan syariah, yang mana sumber modal pada keuangan syariah ini pastinya diperoleh berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Untuk sumber-sumber modal pada bank syariah terdiri dari 3 sumber. Yang pertama yaitu modal inti, yang mana modal inti adalah modal dari bank itu sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Modal inti ini sama dengan modal pada keuangan konvensional, yaitu yang berupa setoran dana yang dilakukan oleh para pemegang saham, cadangan bank, dan laba yang ditahan. Dan untuk sumber yang kedua pada keuangan syariah ini adalah investasi, yang mana investasi pada bank syariah ini berdasarkan dengan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh para pemilik dana dan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha secara bersama. Dan yang ketiga sumber dana keuangan syariah yang ketiga adalah simpanan, yang mana simpanan pada bank syariah berdasarkan dengan akad wadiah. Dan kesimpulan pada pembahasan ini adalah kalau keuangan pada konvensional pastinya laba atau keuntungan yang diperoleh itu berdasarkan bunga. Kalau pada keuangan syariah atau pada bank syariah, laba atau keuntungan yang diperoleh berdasarkan prinsip bagi hasil. Saya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan.